Langsung saja kita bergabung lagi dengan narasumber kita, ada Mas Muhammad Khalid dan juga ada Saidiman Ahmad. Saya ingin melanjutkan nih yang tadi Mas Diman terputus. Gimana tanggapan Anda, Mas Diman? Oh iya, selain yang tadi perbedaan survei dan tatap muka, juga mungkin harus perlu Hmm. disadari bahwa Pak Anies Baswedan ini dan Muhaimin Iskandar didukung oleh dua partai yang memiliki massa atau massa pemilih yang sangat solid, yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Kebangkitan Bangsa. Kita tahu bahwa Partai Keadilan Sejahtera ini sebetulnya agak mirip-mirip ya. Saya sering menyebut bahwa PKS itu bukan hanya partai politik, tetapi juga gerakan sosial begitu ya. Awalnya dari gerakan sosial sehingga aksi massa itu sering sekali kita lihat dari masa PKS. Misalnya apalagi misalnya suasana sekarang di beberapa tahun lalu itu kalau ada peristiwa di Israel dan Palestina misalnya itu kan PKS biasa sangat biasa menurunkan massa yang banyak gitu ya untuk melakukan protes terhadap agresi yang dilakukan oleh Israel misalnya. Jadi biasa melakukan aksi publik massa. Masa PKB juga demikian. Kita tahu bahwa basis masa PKB ini adalah Nahdlatul Ulama. Jadi hampir semua pemilih PKB itu adalah Nahdlatul Ulama. Yang kita tahu ritualnya itu sering sekali atau sangat biasa dengan acara kumpul-kumpul. Ini menjadi ciri khas Nahdliyin gitu ya. Jadi kalau kemudian dua partai ini bertemu dan lalu kemudian mereka menunjukkan masa yang begitu besar, memang itu tradisinya begitu. Kita tahu bahwa NU tiap tahun bahkan setiap ada peristiwa atau apa namanya peringatan Hari Besar Islam misalnya kan sering sekali melakukan ritual kumpul-kumpul. Jadi habitatnya baik PKS maupun PKB ini adalah mereka biasa berkumpul gitu. Jadi saya kira ini tidak terlalu mengherankan. Yang ketiga, Depok, kemudian Makassar sebelumnya juga Sidoarjo itu kan basis-basis massa PKS maupun atau setidaknya basis massa Anies gitu ya. Di Makassar mungkin lebih direpresentasikan oleh masa Nasdem misalnya, juga sebagian Golkar di sana juga kuat dan saya kira Golkar di Sulawesi Selatan melalui Yusuf Kala itu cukup dekat dengan Anies Baswedan. Di Sidoarjo misalnya di sana ada basis massa PKB, kemudian di Depok basis massa PKS misalnya yang mendukung Anies Baswedan. Jadi ada apa namanya jika kemudian tatap muka yang dilakukan Anies di tempat-tempat itu membludak. Jadi itu juga tidak mengherankan karena itu adalah basis masa Baik, mereka. Oke. Tetapi sekali lagi baik. bahwa tatap muka yang melibatkan banyak orang itu belum tentu kita bisa menyebut itu representasi dari dukungan seluruh Baik, publik di Indonesia. Pak Karena Syafra. ini kan sifatnya tidak random gitu ya. Oke. Baik, saya mau ke Mas Khalid. Hmm. Ini dengan dukungan yang cukup banyak yang kehadiran saat pertemuan publik itu dikatakan, beberapa poin yang disampaikan oleh Mas Diman juga, ini juga bukan representasi bahwa ini merupakan dukungan dari masyarakat Indonesia. Karena tadi ada beberapa poin yang juga disoroti mengenai basis suaranya tadi di daerah-daerah tersebut, kemudian juga PKS dan juga PKB ini memang sering kumpul. Jadi mungkin wajar begitu saat ada momentum tertentu, basis PKS dan juga PKB ini berkumpul. Ya, penjelasan-penjelasan itu kan banyak tafsirnya juga ya. Tapi memang yang kami rasakan adalah saat ini adalah kita bekerja bareng dengan warga. Itu auranya, vibrasinya itu kerasa banget. Jadi mungkin kalau kita tidak datang langsung, bagaimana kita menangkap warga itu berduyun-duyun, datang dari jam 4:30 pagi, jam 4 pagi, itu kita terharu gitu. Mereka mengorbankan waktunya, mereka datang, mereka ingin bertemu dengan calon pemimpinnya. Vibrasi ini menular. Jadi getaran perasaan warga, rakyat ingin bertemu dengan pemimpinnya. Ini bisa jadi tidak tertangkap oleh survei. Tapi vibes-nya ya, getarannya itu bisa menular ke banyak warga. Jadi saya lihat misalnya di survei. Ya setiap survei punya metodologi ya. Ya kami menghormati lembaga-lembaga survei dengan metodologi dan fundingnya dan seperti apa. Tapi kalau kita melihat, kita juga harus melihat bagaimana real di masyarakat, grassroots-nya itu juga seperti apa. Kalau mau lihat real juga di masyarakat, kenapa tidak menjawab tantangan survei yang disampaikan oleh Mas Diman tadi? Jadi begini. Buatlah mungkin tatap muka itu di lokasi-lokasi yang bukan Anies, Ya. bukan Caimin, misalnya seperti itu. Ya itu terserah lembaga survei ya. Saya ambil contoh begini. Kita kan seperti saya, karena saya Depok, saya juga nyalon dari Depok. Saya ketemu dengan warga, ya. Saya tanyakan harga-harga kebutuhan pokok mahal atau murah. Mereka menjawab
100% mengatakan mahal. Saya tanya, mahal atau mahal banget? Mahal banget begitu ya. Tapi kenapa surveinya puas? Nah, ini juga rating atau kepuasan terhadap pemerintahan itu tinggi loh. Ya, makanya 50%. lembaga survei mengatakan sangat tinggi. Tapi ketika ditanya harga-harga beras mahal Mungkin nggak? Mahal. dalam sisi mungkin harga beras, pangan dan Ya lain kan, sebagainya. isu ekonomi kan paling tinggi. Kalau di lembaga survei itu Tapi apa? tidak serta-merta para pemilih yang memang merasakan harga Nah, beras ini mahal. Inilah yang kemudian kita memilih melihat amin ada begitu. kontradiksi. Ada kontradiksi. Nah, sehingga makanya tadi saya mengatakan survei mengatakan approval rating bagus, kepuasan tinggi, tapi kenapa ketika ditanya harga-harga bahan mahal nggak? Mahal banget. Anda berarti mempertanyakan seperti dong, itu. jangan-jangan yang dikasih. Nah, inilah kemudian kita harus mempertanyakan dalam arti ini kenapa kok yang dirasakan oleh masyarakat berbeda dengan di survei. Bisa jadi katakanlah desain pertanyaannya, ya, cara menanyakannya. Misalnya begini nih, kalau misalnya setelah kenaikan harga BBM ketika beras melonjak, coba tanyakan approval rating bagus nggak? Mas ini narasi pertanyaannya kayak ya, gitu. misal nih Mas Arief sebagai warga, apakah harga-harga mahal? Mahal. Apakah Anda setuju dengan kepuasan pemerintah? Bisa jadi jawabannya beda. Nah, maksud saya begini, kita juga melihat desain pertanyaan juga harus dilihat juga. Tapi di sini poinnya adalah kami di PKS, pasangan Amin dan partai pengusung, kita bekerja terus saja lah buat Tapi warga. ada survei internal nggak sih, Bang? Kita punya survei internal dan yang keberapa alhamdulillah besarannya? yang kita usernya juga kita sendiri, tidak kita publish sebagai bagian dari part of strategi, sehingga kita melihat ini bagus, on the track. Amin on the track, dan vibrasi getaran yang dirasakan oleh warga itu inline dengan apa yang kita lakukan. Mas Diman, terakhir dari Anda mungkin menjawab tudingan tadi ya, pertanyaan tadi terhadap survei, approval rate-nya itu tinggi, tapi kalau ketika di Depok contohnya bertanya kepada masyarakat, pada grassroots, ternyata itu opposite ya dengan hasil survei Anda. Silakan Mas Diman, singkat saja. Ya, saya kira betul ketika kita juga selain approval rating kita juga ada pertanyaan sebetulnya persoalan-persoalan yang dianggap oleh publik masih menjadi isu yang harus direspon ya, salah satunya memang harga-harga kebutuhan pokok ketika mengalami kenaikan, misalnya waktu itu pernah minyak goreng naik ya, publik mengeluh soal itu, ketika beras naik publik mengeluh soal itu, tetapi kan pertanyaan tentang approval rating ini sifatnya umum, jadi betul bahwa ada satu persoalan tetapi hal lain juga kan harus dimasukkan variabelnya. Misalnya pembangunan infrastruktur, misalnya ada kebijakan-kebijakan terkait dengan kebijakan-kebijakan yang menyangkut kesejahteraan ya, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar dan seterusnya, itu juga diapresiasi gitu ya. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, kenapa approval rating tinggi padahal ada persoalan? Boleh jadi publik sebetulnya berpikir rasional, misalnya harga beras naik, tapi mereka tahu bahwa ini memang naik, ini persoalan, tetapi kan beras naik ini mungkin juga terkait dengan hal-hal lain, misalnya ada terkait dengan politik luar negeri, ada sumber dari bahan pokok itu, misalnya dari ada perang Ukraina Rusia dan seterusnya yang kemudian menyebabkan harga-harga kebutuhan pokok itu naik, atau ada El Nino, ada kekeringan yang panjang, ini kan juga dipertimbangkan juga oleh publik, sehingga beban kenaikan harga itu tidak sepenuhnya diberikan kepada pemerintah. Intinya publik ini sebetulnya punya nalar. Mereka bisa memilah gitu ya, mana yang benar-benar itu karena pemerintah betul-betul karena ulah dari pemerintah sehingga terjadi persoalan itu, ataukah ada pihak-pihak lain yang juga terlibat di sana. Mungkin juga sebetulnya ada juga yang mengatakan kenapa approval rating pemerintah itu cenderung tinggi. Mungkin juga ada yang mengatakan bahwa ini terkait dengan kultur masyarakat Indonesia gitu ya, nggak mau asal menyalahkan gitu ya. Oh, ini berpikir positif terhadap pemerintah. Ada yang mengatakan demikian. Mungkin kalau teman-teman PKS bisa juga. Nah, ini sebenarnya bukan real, tapi ini terkait dengan kultur, bisa juga kita katakan demikian. Tapi intinya di dalam survei, dan bukan hanya estimasi, tetapi lembaga-lembaga yang lain juga menemukan approval rating pada Presiden Jokowi sekarang sangat tinggi. Baik. Kita nantikan juga survei karena juga nantinya kan masih ada masa kampanye dan lain sebagainya. Ya, terima kasih banyak Mas Diman dan juga Mas Solid sudah berbagi informasi dan hadir pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.